video kali ini, aku akan berbagi informasi ke kalian semua. Lalu, ada 10 elemen jurnalistik yang dikemukakan oleh Bill Kovac dan Tom Rosenstiel. So, 1. kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kewajiban para jurnalis adalah menyampaikan kebenaran, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk berdaulat. Bentuk kebenaran jurnalistik yang ingin dicapai ini bukan sekedar akurasi, namun merupakan bentuk kebenaran yang praktis dan fungsional. Ini bukan kebenaran mutlak atau filosofis, tetapi merupakan suatu proses penyortir yang berkembang antara cerita awal dan interaksi antara publik, sumber berita, dan jurnalis dalam waktu tertentu. Prinsip pertama jurnalisme adalah pengajaran kebenaran, yang tanpa dilandasi kepentingan tertentu adalah yang paling membedakannya dari bentuk komunikasi lain. 2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga atau citizen. Organisasi pemberitaan dituntut melayani berbagai kepentingan konstituennya, lembaga komunitas, kelompok kepentingan lokal, perusahaan induk, pemilik saham, pengiklan, dan banyak kepentingan lain. Semua itu harus dipertimbangkan oleh organisasi pemerintahan yang sukses. Namun, kesetiaan pertama harus diberikan kepada warga atau citizens. Ini adalah implikasi dari perjanjian dengan publik. Komitmen kepada warga bukanlah egoisme profesional. Kesetiaan pada warga ini adalah makna dari independensi jurnalistik. Independensi sendiri adalah bebas dari semua kewajiban kecuali kesetiaan terhadap kepentingan publik. 3. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Disiplin verifikasi tercermin dalam praktik-praktik seperti mencari saksi-saksi peristiwa, membuka sebanyak mungkin sumber berita, dan meminta komentar dari banyak pihak. Disiplin verifikasi berfokus untuk menceritakan apa yang terjadi sebenar-benarnya. Dalam kaitan dengan apa yang sering disebut sebagai objektivitas dalam jurnalisme, maka yang objektif sebenarnya bukanlah jurnalisme, tetapi metode yang digunakannya dalam meliput berita. 4. Jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput. Jurnalis harus tetap independen dari faksi-faksi. Independensi semangat dan pikiran harus dijaga wartawan yang bekerja di ranah opini, kritik, dan komentar. Jadi, yang harus lebih dipentingkan adalah independensi, bukan netralitas. Jurnalis yang menulis tajuk rencana atau opini tidak bersikap netral. Namun, ia harus independen dan kredibilitasnya terletak pada dedikasinya pada akurasi, verifikasi, kepentingan publik yang lebih besar, dan hasrat untuk memberi informasi. Penting juga untuk menjaga semacam jarak personal agar jurnalis dapat melihat segala sesuatu dengan jelas dan membuat penilaian independen. Independensi dari faksi bukan berarti membantah adanya pengaruh pengalaman atau latar belakang si jurnalis, seperti dari segi ras, agama, ideologi, pendidikan, status sosial ekonomi, dan gender. Namun pengaruh itu tidak boleh menjadi nomor satu. Peran sebagai jurnalislah yang harus didahulukan. 5. Jurnalis harus siap melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Jurnalis harus bertindak sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Wartawan
Jurnalisme harus menyediakan sebuah forum untuk kritik dan kompromi publik. Demokrasi pada akhirnya dibentuk atas kompromi. Forum ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang sama sebagaimana halnya dalam jurnalisme, yaitu kejujuran, fakta, dan verifikasi. Forum yang tidak berlandaskan pada fakta akan gagal memberi informasi pada publik. Sebuah perdebatan yang melibatkan prasangka dan dugaan semata hanya akan mengimbas kemarahan dan emosi warga. Perdebatan yang ada hanya akan mengangkat sisi-sisi ekstrim dari opini yang berkembang. Tidaklah melayani publik, tetapi sebaliknya, justru mengabaikan publik. Yang tak kalah penting, forum ini harus mencakup seluruh bagian dari komunitas, bukan kalangan ekonomi yang kuat saja, atau dari bagian demografis yang menarik sebagai sasaran iklan. 7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting itu menarik dan relevan. Jurnalis harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan orang untuk memahami dunia dan membuatnya bermakna, relevan, dan memikat. Dalam hal ini, terkadang ada godaan ke arah infotainment dan sensasionalisme. 8. Jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional. Jurnalisme itu seperti pembuatan peta modern. Ia menciptakan peta navigasi bagi warga untuk belajar di dalam masyarakat. Maka jurnalis juga harus menjadikan berita yang dibuatnya profesional dan komprehensif. Dengan mengembangkan jurnalisme sebagai pembuatan peta, kita melihat bahwa proporsi dan komprehensivitas adalah kunci akurasi. Kita juga terbantu dalam memahami lebih baik ketika keragaman dalam berita. 9. Jurnalis memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani mereka. Setiap jurnalis dari redaksi hingga dewan direksi harus memiliki rasa etika dan tanggung jawab personal atau sebuah panduan moral. Terlebih lagi, mereka punya tanggung jawab untuk menyuarakan sekuat-kuatnya nurani mereka dan membiarkan yang lain melakukan hal yang serupa. Agar hal ini bisa terwujud, keterbukaan redaksi adalah hal yang penting untuk memenuhi semua prinsip jurnalistik. Gampangnya, mereka yang bekerja di organisasi berita harus mengakui adanya kewajiban pribadi untuk bersikap beda atau menentang redaktur, pemilik, pengiklan, dan bahkan warga serta otoritas mapan. Jika keadilan dan akurasi mengharuskan mereka berbuat begitu. Pemilik media juga dituntut untuk melakukan hal yang sama. Organisasi pemberitaan, bahkan terlebih lagi dunia media yang terkonglomerasi dewasa ini atau perusahaan induk mereka, perlu membangun budaya yang membentuk tanggung jawab individual. 10. Warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita. Elemen terbaru ini muncul dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet. Warga bukan lagi sekedar konsumen pasif dari media, tetapi mereka juga menciptakan media sendiri. Ini terlihat dari munculnya blog, jurnalisme online, jurnalisme warga, jurnalisme komunitas, dan media alternatif. Warga dapat